lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal nama yang mengungguli banyak tokoh versi survei di Pilgub Jateng. Disebutkan elektabilitas Gibran menembus 34,8%, sehingga mengalahkan incumbent sekaligus sekelas Taj Yassin Maimun yang hanya 9,3%. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Agil Tri di sana. Halo Agil. Ya, selamat sore, Firda. Agil, bisa Anda informasikan bagaimana Gibran menanggapi hasil survei ini? Ya, lembaga survei dari Nasional Cartika Politika Indonesia menempatkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dalam urutan teratas survei mereka dengan pertanyaan jika hari ini pilkada, maksud kami jika hari ini pilgub, siapakah tokoh yang responden pilih, dan nama Rakabuming Raka paling tinggi dengan catatan 34,8%, dan catatan tersebut mengungguli nama Wakil Gubernur Jawa Tengah sendiri Taj Yassin Maimun dan Wali Kota Semarang Jenda Prihadi dengan perolehan 6,9%. Menanggapi survei tersebut, Gibran tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena itu merupakan survei yang bisa kapan saja berubah angkanya dan maupun perolehan peringkat ranking dari pemilihan gubernur Jawa Tengah tersebut. Gibran sendiri memilih untuk tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo, yang mana dia belum genap 1 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Dan untuk lainnya, bahwasanya Gibran juga tidak ingin terlalu mengambil pusing hasil survei tersebut dan memilih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Agil, bisa Anda informasikan bagaimana kemudian tanggapan dari Ketua DPC PDIP Solo sendiri soal hasil survei yang Gibran ini unggul dari tokoh-tokoh lainnya? Ya, menanggapi hal tersebut dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmono, juga tak terlalu mengambil pusing dengan hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei tersebut, bahwasanya Rudy juga meminta agar wali kota Solo fokus dalam pekerjaannya sebagai wali kota, dan terkait dengan pencalonan sendiri, bahwasanya jika wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka ingin maju sebagai gubernur Jawa Tengah dan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, maka pihaknya sebagai struktural partai politik PD Perjuangan tentu saja akan mendukung. Namun dengan catatan calon yang diusung sudah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum. Gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Agil Tri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. COVID-19 varian baru Omikron dipastikan sudah masuk ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan pasien saat ini diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Grace Mediana, pada Senin 10 Januari hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Lutfi Ahmad di sana. Halo, Lutfi. Halo, rekan Lutfi. Ya, Firda. Ya. Lutfi, bisa Anda informasikan total berapa orang yang terpapar Omikron di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini? Untuk total yang terpapar Omikron di Kabupaten Bandung khususnya terdapat 5 orang, namun setelah dikonfirmasi ternyata yang positif Omikron hanya 4 orang. 4 orang tersebut dari satu keluarga, yang mana keluarga tersebut salah satunya sempat bepergian dari Afrika. Ya, Firda. Lutfi, bagaimana awal mula terdeteksinya Omikron di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menyerang satu keluarga ini? Awal mula kejadian tersebut diketahui dari
satu orang Mr. X tersebut yang datang dari Afrika dan setibanya di Indonesia, beliau sempat diisolasi di Wisma Atlet Jakarta, namun setelah sekitar 14 hari diisolasi dinyatakan mungkin baik saja ataupun negatif, lalu dia pulang kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Bandung. Namun setelah berada di Kabupaten Bandung, ia merasakan gejala-gejala seperti COVID, dan setelah diperiksa oleh tim dari Dinas Kesehatan, ia mendekati terhadap dugaan terpapar Omikron dan diperiksa lebih lanjut oleh tim dari Jawa Barat, dan ternyata ia dinyatakan positif Omikron. Bagaimana kemudian kondisi dari pasien yang terpapar Omikron ini? Menurut Direktur Rumah Sakit Al-Ihsan, para pasien berangsur membaik dan kini ia pun berada di tempat isolasi kuning ataupun ringan dan sedang. Ya, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Lutfi Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lutfi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur RSUD Al-Ihsan, Dewi Basmala. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang jelas rujukan yang dari soreang itu ada 5 orang. Nah, pada saat ini setelah kita cek, memang jumlah pasien COVID saat ini ada 18 yang di Al-Ihsan, ya, include di dalamnya yang 5 tadi. 18 itu terdiri dari 4 orang yang ada di zona merah. Zona merah itu sedang ke berat, kondisinya sedang ke berat, ya. Nah, kalau yang 14 adalah sedang keringan, sehingga kita memang membedakan ruangan itu berdasarkan severity level kondisi pasien. Dari Jawa Barat kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya meninjau langsung pelaksanaan PTM 100% pada Senin 10 Januari hari ini. Ada 5 sekolah SD, SMP, baik negeri dan swasta yang ditinjau. Dari hasil tinjauannya itu, CRI menyatakan bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya di sekolah telah menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, hingga barcode peduli lindungi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Koloway di sana. Halo Bobby. Ya, sudah. Bobby, bisa Anda informasikan bagaimana teknis PTM 100% yang digelar di Surabaya pada hari ini? Baik, terima kasih Beda dan Tribuners dimanapun berada. Jadi pemerintah Kota Surabaya hari ini menggelar pembelajaran tatap muka dengan diikuti 100% siswa. Ini merupakan satu peningkatan ya PTM setelah sejak Oktober lalu. Pemkot Surabaya telah menggelar PTM terbatas dengan diikuti hanya 50% siswa. Nah, pada PTM 100% yang dimulai hari ini, ada sejumlah teknis yang harus dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di antaranya adalah pembagian shift siswa atau gelombang siswa yang mana sekalipun berlangsung secara 100% seperti itu ya, namun dibagi 2 shift tiap harinya sehingga kapasitas kelas hanya 50% dari total jumlah siswa. Ini diharapkan bisa mengantisipasi adanya kerumunan ataupun pembatasan jarak yang mana minimal 1 meter tiap siswa. Kemudian selain itu seperti hal yang disampaikan tadi juga ada cuci tangan, kemudian kewajiban cek suhu hingga aturan-aturan teknis 3M lainnya. Yang tidak kalah penting ya bagi pemerintah Kota Surabaya, pelaksanaan PTM ini juga melibatkan orang tua wali murid. Wali murid diwajibkan untuk memberikan izin atau restu kepada anaknya untuk berangkat sekolah. Pun apabila sebaliknya ya wali murid atau orang tua tidak mengizinkan, maka si anak tetap diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah, sehingga tiap sekolah akan melakukan pendidikan secara hybrid atau pembelajaran secara hybrid, itu online maupun offline. Tidak.
Mhm. Bobi, bagaimana antusiasme dari murid sendiri dan wali murid di Surabaya dengan adanya gelaran PTM 100% kali ini? Baik, jadi untuk sekolah-sekolah di Surabaya ya, ini sebenarnya bukan hal baru untuk PTM sendiri. Namun untuk kelas 1 hingga kelas 5 SD ya, ini merupakan hari pertama mereka untuk berangkat ke sekolah. Berdasarkan teman-teman di sejumlah sekolah gitu ya, ternyata orang tua begitu antusias untuk mengantarkan anak-anak mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Bahkan ada sejumlah orang tua yang berharap bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah ini tidak hanya dilakukan 2 jam untuk SD dan 3 jam untuk SMP seperti itu, namun bisa lebih lama. Diharapkan dengan lebih lama pembelajaran di sekolah, maka pelajaran atau mungkin pendidikan yang diterima oleh siswa atau anaknya bisa lebih maksimal. Gitu. Bobi, bagaimana rencana tindak lanjut PTM ke depannya? Apakah nantinya ada antisipasi ketika adanya temuan klaster baru COVID-19? Baik, jadi pemerintah Kota Surabaya juga tetap menyiapkan alternatif solusi apabila di kemudian hari begitu akan ada klaster di sekolah. Berdasarkan SKB 4 Menteri ya, ini tadi diatur bahwa apabila ditemukan klaster COVID-19, sekolah akan diberhentikan terlebih dahulu untuk pelaksanaan PTM dan akan melakukan pemberhentian selama 14 hari. Sekalipun demikian, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap bahwa ada kerjasama antara sekolah, orang tua, wali murid, dan siswa untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan sehingga klaster COVID-19 seperti halnya yang dikhawatirkan selama ini bisa diantisipasi. Gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Bobi Kulowai atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Bobi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Itu SD maupun SMP, dan saya dengan Kepala Dinas Pendidikan, pimpinan DPRD, dari Komisi D, ada Bu Eni, Bu Laila, ada Bu Etina, dan beberapa kepala PD, kita lihat bagaimana pelaksanaan tatap muka di sekolah. Dan alhamdulillah persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh SKB Menteri seperti jarak yang 100 meter itu diterapkan. Yang kedua juga ada pengatur suhu. Insya Allah juga ada peduli lindungi aplikasi. Jadi inilah yang kita lakukan sehingga memastikan bahwa pelaksanaan tatap muka ini sudah memberikan keamanan dan memberi rasa nyaman. Yang saya minta kepada Dinas Pendidikan buat suasana itu nyaman, sehingga hari ini kita lakukan tatap mukanya ada 2 shift. Kalau sekolah SD 2 jam, kalau sekolah SMP 3 jam, sampai kita lakukan uji coba terus. Karena apa? Kok ada 2 shift, ada satu shift satu tempat. Karena tadi persyaratan di SKB Menteri tadi, Pak Menteri tadi bunyinya adalah 1 meter. Secara otomatis kelas ini kalau masuk semua dalam waktu bersamaan ini selisihnya 50 cm jaraknya. Jika karena 1 meter maka ada 2 shift. Dan ini ada orang tua, tapi meskipun di SKB Menteri tidak ada persetujuan orang wali murid, tapi hari ini kita sepakati kita tetap ada persetujuan wali murid karena anak SD kan cilik-cilik, wangel, totoannya. Jadi nanti insya Allah kita akan koreksi bersama antara pemerintah kota dengan DPRD, setelah ini berjalan bagus apakah kita nanti masuk semuanya harus wajib, ini yang kita lakukan. Karena biar sekolah ini bisa berjalan nyaman gurunya, kepala sekolahnya, maka harus ada persamaan. Dan kami pemerintah daerah, pemerintah kota dan DPRD harus memberikan sebuah keputusan sehingga yang menjalankan juga merasakan. Sebagian besar sekolah jenjang SMA SMK di DIY telah mulai pembelajaran tatap muka secara penuh mulai hari ini Senin 10 Januari. Hal itu menyusul terbitnya surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang mewajibkan sekolah menggelar PTM penuh. Kendati demikian, sejumlah kendala masih ditemui di tengah penyelenggaraan sekolah luring dengan kapasitas maksimal ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Yuan Toro di sana. Halo Toro. Halo Firda. Toro, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan sekolah tatap muka 100% di daerah istimewa Yogyakarta ini? Ya baik, jadi bisa saya informasikan bahwa hampir seluruh sekolah jenjang SMA atau SMK di Yogyakarta yang jumlahnya mencapai 400 sekolah telah menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara penuh. Salah satu sekolah yang sempat Tribun Jogja datangi adalah SMA Negeri 6 Yogyakarta, dan menurut pantauan di lapangan untuk pelaksanaan
PTM hari pertama ini secara umum dapat dikatakan cukup lancar ya. Karena memang kegiatan belajar sendiri hanya digelar selama 5 jam atau dari pukul 7 sampai setengah 1 siang. Pihak sekolah juga meniadakan waktu istirahat untuk di luar kelas, jadi waktu istirahat hanya diberi selama 15 menit, tapi siswa sama sekali tidak diperkenankan untuk pergi keluar kelas. Mereka juga diimbau untuk membawa bekal sendiri dari rumah karena kantin sendiri memang masih dilarang untuk dibuka. Dengan adanya kebijakan itu, kerumunan sekolah otomatis akan terminimalisir. Begitu, Firda. Toro, bagaimana langkah dari sekolah sendiri untuk memastikan agar tidak ada penularan COVID-19 di lingkungan sekolah? Ya, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya. Jadi soal penerapan prokes ini sudah diberlakukan sejak siswa datang di pintu gerbang. Jadi siswa di SMA Negeri 6 diminta untuk mengisi kuesioner atau sejenis screening secara mandiri untuk mengetahui tingkat risiko keterpaparan COVID-19 pada tiap siswa. Mereka yang skor kuesionernya itu tinggi, maka akan dilakukan penanganan khusus oleh Satgas yang sudah dibentuk di satuan pendidikan. Selain itu, SMA 6 juga memberlakukan kebijakan dan mengimbau kepada siswa yang sempat bepergian ke luar daerah maupun menerima tamu dari luar daerah dan tamu itu menginap di rumah, mereka diimbau untuk menjalani pemeriksaan rapid test antigen untuk mendeteksi paparan COVID-19. Gitu, Firda. Toro, apakah ada mungkin kendala yang dihadapi oleh sekolah dengan adanya gelaran PTM 100% pada hari ini? Salah satu yang dihadapi di SMA Negeri 6 ini, pihak sekolah mengaku kesulitan untuk melakukan pengaturan jarak di dalam kelas. Jadi dari total siswanya kan memang tergolong banyak, mencapai 860 orang. Jika dilakukan pengaturan jarak tempat duduk sampai sejauh 1 meter antar siswa, tentu ruang kelas tidak mencukupi. Sebagian sekolah lain memang ada yang mengantisipasi pengaturan jarak dengan memberlakukan sistem shifting. Tapi kalau di SMA 6 tidak bisa karena faktor keterbatasan tenaga guru. Namun hal ini dikatakan perlu diimbangi dengan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara lebih ketat. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja, Yuwantoro, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Toro juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Sekolah SMAN 6 Yogyakarta, Siti Hajarwati. Berikut liputannya untuk Anda. Seluruh peserta didik sudah kami sampaikan melalui surat edaran Kepala Sekolah tanggal 5 Januari ya Pak Ibu. Bahwa di situ disampaikan bahwa mulai 10 Januari pembelajaran 100%. Kemudian siswa wajib untuk mengikuti selama PTM 100%, maka kami tidak menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Tidak ada. Kemudian selain itu anak sudah kita minta untuk menjaga prokes. Jadi sebelum masuk dalam surat edaran itu kami himbau agar mereka yang habis bepergian dari luar provinsi atau kedatangan tamu dari luar provinsi yang menginap itu dimohon untuk dianjurkan untuk membawa swab antigen ketika tanggal hari ini kepada wali kelas, disampaikan kepada wali kelas. Nah, kemudian pada proses pembelajaran tatap muka ini kita minta mereka untuk menjaga prokes ya, terutama adalah masker harus dipakai secara betul. Kemudian membawa hand sanitizer, peralatan yang lain sendiri, makan minum sendiri gitu. Kemudian juga jaga jarak. Selama proses interaksi tidak boleh untuk pinjam-meminjam alat tulis maupun makan minum,
tidak boleh. Kami minta kalau makan minum jangan berhadapan-hadapan, sebaiknya tetap jaga jarak. Itu seperti itu. Ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan akhirnya memenuhi pemanggilan Bareskrim Polri terkait statusnya sebagai terlapor dugaan kasus ujaran bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA pada Senin 10 Januari hari ini. Ferdinand diperiksa atas laporan polisi yang dilaporkan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, yang dilaporkan usai cuitannya yang viral di media sosial. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Iqman Ibrahim di sana. Halo Iqman. Halo rekan kerja. Ya, Iqman, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan di lapangan soal pemeriksaan Ferdinand di Bareskrim Polri pada hari ini? Ya memang benar tadi ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan memenuhi pemanggilan Bareskrim Polri terkait statusnya sebagai terlapor kasus dugaan ujaran bermuatan SARA. Diketahui memang Ferdinand Huta Hayan dilaporkan atas laporan polisi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dia dilaporkan atas cuitannya soal Allahmu lemah yang viral di media sosial. Para Tribunnews, memang tadi Ferdinand Huta Hayan tampak tiba di gedung lobi Bareskrim Polri Jakarta Selatan sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dia juga tampak ditemani oleh sejumlah kuasa hukum. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, memang tadi Ferdinand Huta Hayan sempat menyampaikan kedatangannya kali ini untuk menjelaskan terkait cuitannya tersebut ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Ferdinand menjelaskan bahwa kehadirannya juga momentum untuk mengklarifikasi terkait informasi yang beredar terkait cuitannya yang dianggap bermuatan SARA, begitu, Firda. Kemudian barang bukti apa yang dibawa oleh Ferdinand sendiri saat pemeriksaan hari ini? Ya memang tadi Ferdinand membawa barang bukti berupa riwayat penyakit yang diderita dirinya, namun dia memang tidak menjelaskan secara detail riwayat penyakit yang dideritanya. Ferdinand hanya menjelaskan bahwa penyakit tersebut membuat pikiran dan hatinya tidak selaras. Hal itu kemudian yang mendasari dirinya tiba-tiba mengunggah cuitan yang belakangan viral di media sosial. Namun demikian, memang tadi Ferdinand mengakui bahwa cuitannya tersebut diunggah dalam kondisi sadar. Demikian, Firda. Iqman, bagaimana Ferdinand ini merespons cuitannya yang viral di media sosial beberapa waktu lalu? Ya memang tadi Ferdinand Huta Hayan mengaku cuitan Allahmu lemah yang dibuatnya itu masih bersikukuh, itu tidak bermasalah. Dia menyatakan bahwa justru banyak pihak yang keliru mengartikan cuitannya tersebut. Ferdinand juga mengatakan kekeliruan tersebut persepsi masyarakat justru membuat cuitannya menjadi gaduh. Padahal dia mengaku cuitannya tersebut tidak bermasalah. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Iqman Ibrahim atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Iqman juga sudah menghimpun keterangan dari ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang memenuhi panggilan polisi pada hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media, saya Ferdinand Huta Hayan datang memenuhi panggilan dari teman-teman penyidik Bareskrim Tim Cyber untuk membantu teman-teman kepolisian untuk segera menuntaskan masalah ini supaya menjadi terang benderang, menjadi jernih dan tidak ada kesalahpahaman. Ya, jadi saya berharap bahwa kehadiran saya kali ini justru adalah momen yang sangat penting untuk menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Salah paham karena orang berbicara dengan persepsi tanpa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya biar ketemu dulu dengan teman-teman penyidik di dalam, nanti kita bicara lagi setelah. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pelajar SMPN 9 Semarang sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai hari ini Senin 10 Januari. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan hari Senin hingga Jumat dengan ketentuan setiap harinya 6 jam pembelajaran, kecuali di hari Jumat hanya 4 jam pelajaran saja. Waktu pembelajaran tatap muka tiap harinya adalah 35 menit, dan waktu istirahat siswa hanya 15 menit saja. Pada waktu istirahat, Satgas COVID-19 akan selalu memantau kegiatan para siswa di lingkungan sekolah.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Hermawan Handaka di sana. Halo Hermawan, selamat sore. Halo Hermawan. Halo rekan Hermawan. Ya. Ya, sudah. Rekan Hermawan, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan dari PTM Full Day pada hari ini yang digelar di SMPN 9 Semarang ini? Untuk pelaksanaan pembelajaran full day tatap muka di SMP Negeri 9 untuk hari ini berjalan dengan lancar. Jadi di sekolah SMP 9 ini melibatkan Satgas COVID-19 yaitu dari OSIS tempat. Jadi OSIS ini bertugas untuk mengawasi selama sistem belajar mengajar di SMP 9, seperti sebelum masuk kelas ada cek suhu, terus wajib memakai masker, dan selama di dalam kelas mereka juga memantau aktivitas belajar mengajar di dalam ruangan. Setiap pembelajaran hanya dikasih waktu 35 menit untuk belajarnya full dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Senin Kamis 6 jam pelajaran, sedangkan hari Jumat hanya 4 jam pelajaran. Kemudian pembelajaran tatap muka diberlakukan berapa jam tiap harinya? Bisa Anda informasikan? Untuk belajar tatap muka setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis itu 6 jam, sedangkan di hari Jumat 4 jam saja. Dengan pengawasan ketat dari Satgas COVID dari lingkungan sekolah dan dengan dibantu dengan Babin Kamtibmas tempat. Mungkin bisa Anda informasikan Hermawan terkait penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di SMPN 9 Semarang ini. Untuk penerapan selama pembelajaran sudah cukup bagus ya. Dari pihak sekolah juga sudah mewajibkan untuk semua siswa melakukan vaksinasi 2 kali, siswa dan guru, sedangkan untuk semua yang datang ke sekolah dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan sakit, tidak diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Hermawan Handaka, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagai upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, program vaksin Merdeka Anak digencarkan di Kabupaten Balangan. Siswa SDN Paringin Selatan 1 menjadi satu di antara sasaran dari kegiatan vaksinasi tersebut, di mana ada puluhan SD di Balangan yang nantinya juga akan menyusul pelaksanaannya. Bupati Balangan Abdul Hadi secara langsung melaksanakan giat monitoring terhadap pelaksanaan vaksinasi terhadap siswa di SDN Paringin Selatan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Yanti di sana. Halo Yanti. Ya, halo Firda. Yanti, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di SDN Paringin Selatan 1 ini? Ya, baik Firda, jadi untuk pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di SDN Paringin Selatan 1 tadi berlangsung secara lancar, dan tadi juga dihadiri oleh Bupati Balangan yang secara langsung melaunching kegiatan, dan Bupati Balangan juga didampingi oleh jajaran Forkopimda, dan di sana tadi ada ratusan anak yang siap untuk divaksin, begitu Firda. Total ada berapa jumlah siswa yang divaksin pada hari ini? Oke. Baik Firda, untuk di SDN Paringin Selatan 1 khususnya itu jadi dari 22 maksudnya dari 220 siswa di SDN Paringin Selatan 1, 124 siswa siap divaksin pada hari ini tadi, dan 93 orang masih ragu-ragu. Kemudian ada 3 orang siswa yang sudah berusia 12 tahun itu sudah divaksin. Sementara untuk 93 siswa yang masih ragu-ragu, dari pihak sekolah meyakinkan mereka akan segera divaksin juga, begitu Firda.
Untuk metode apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri agar siswa ini mau untuk divaksin? Baik, Tirda. Jadi untuk metode yang dilaksanakan agar siswa bisa divaksin mau divaksin, pihak sekolah bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan itu sudah menyiapkan seperti snack dan mengajak para siswa dengan cara yang ramah anak. Jadi lebih menerapkan sistem rasa sayang agar para anak ini tidak takut dan mereka berani untuk divaksin, begitu Tirda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos Yanti atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Balangan Abdul Hadi dan Kepala SDN Paringin Selatan 1 M Suryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Target siswanya sebenarnya 220. 220 Pak. Itu gimana Pak bentuk sosialisasinya kepada orang tua dan ajakannya kepada anak agar mereka mau bervaksin? Kita kan sosialisasinya kemarin hari Jumat. Jadi supaya cepat data itu masuk, kita masuk aja ke via grup WA. Jadi responnya cepat. Jadi hari Minggu terakhir kita sudah mendapatkan sejumlah 124 siswa yang bersedia, dan sudah ada sebenarnya 3 siswa yang sudah divaksin terlebih dahulu, jadi sisa 93 siswa. Jadi insya Allah ini nanti nyusul sebenarnya. Sebenarnya mereka masih masih ragu karena ini awal, tapi kami yakin ke depan menyusul yang 93 itu akan bisa divaksin keseluruhan. Alhamdulillah kita hari ini melakukan launching untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Ini dalam rangka memperkuat imun tubuh murid-murid kita dalam menghadapi pertemuan tatap muka sekolah-sekolah di Banua kita. Untuk sasarannya kira-kira berapa sekolah Pak? Jumlah sekolahnya atau keseluruhan SD di Balangan? Iya, keseluruhan SD di Kabupaten Balangan yang datanya tuh lengkap ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Ada target nggak Pak kapan selesainya untuk seluruh SD? Target sama seperti vaksinasi kemarin. Kita pengen cepat dan tertinggi lagi gitu kan. Supaya Balangan benar-benar bisa menuntaskan pandemi COVID-19 di daerah kita. Sejumlah tokoh superhero tampak menyemangati murid-murid SD yang mengikuti vaksinasi COVID-19 pada Senin 10 Januari hari ini. Superhero mulai dari Spider-Man hingga Bumblebee hadir di tengah-tengah murid SD sehingga membuat suasana vaksinasi tampak menyenangkan. Bahkan mereka pun turut mendampingi murid-murid SD yang disuntik vaksin. Selanjutnya, Spider-Man mengajak tos murid SD yang selesai divaksin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi di sana. Halo, Imam. Ya, halo, Firda. Imam, bisa Anda informasikan bagaimana suasana di lokasi vaksinasi anak ini yang didatangi oleh tokoh-tokoh superhero? Ya, para murid-murid SD di SDN 4 Kenanga dan SDN 1 Tunggal sangat antusias ikut divaksin, dan mereka pun senang karena kedatangan Spider-Man dan Bumblebee di sekolah mereka, sehingga mereka sangat senang mengikuti vaksinasi, dan tokoh superhero yang hadir pun tidak ragu untuk mendampingi dan menenangkan para murid-murid SD yang masih ketakutan untuk divaksin COVID-19. Dan kegiatan kali ini juga para tokoh superhero itu melayani permintaan foto bersama dari para murid SD maupun orang tuanya yang mengantar anak-anaknya untuk divaksin COVID-19. Demikian, Firda. Imam, apa tujuan dari Polresta Cirebon ini mendatangkan tokoh-tokoh superhero di lokasi vaksinasi anak ini? Ya, kedatangan tokoh superhero tersebut suasana nyaman dan menyenangkan, sehingga para murid-murid SD di SDN 4 Kenanga dan SDN 1 Tunggal berkenan dan semangat untuk divaksin COVID-19. Dalam kegiatan kali ini, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di 2 lokasi tersebut. Dan kegiatan semacam ini juga dilaksanakan di 140-an titik, khususnya di tingkat di sekolah SD yang
berada di Kabupaten Cirebon dan turut menghadirkan sejumlah tokoh superhero lainnya, sehingga vaksinasi pun suasananya menjadi menyenangkan dan memberikan semangat baru bagi para siswa yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Demikian, Beda. Imam, hingga kini berapa total capaian vaksinasi anak di Kabupaten Cirebon sendiri? Ya, sasaran vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Cirebon mencapai 207.000 anak. Dan saat ini capaiannya telah mencapai hampir 9% atau hampir 10%, dan jumlah anak yang divaksin di Kabupaten Cirebon mencapai 18 ribuan. Namun dipastikan jumlah tersebut akan terus meningkat karena Dinkes Kabupaten Cirebon dan sejumlah pihak, khususnya Polresta Cirebon dan Kodim 0614 Kabupaten Cirebon terus gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan di sekolah dasar yang saat ini mulai masuk dan masih menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Demikian, Beda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Imam juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arief Budiman. Berikut liputannya untuk Anda. Memang hari ini kita laksanakan kegiatan vaksinasi dengan segmen anak, maka kita hadirkan badut-badut dari Polantas, kemudian juga ada tokoh-tokoh karakter yang kita hadirkan. Semuanya adalah dalam rangka untuk memberikan hiburan sekaligus juga sebagai daya tarik bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita usia 6-11 tahun dilaksanakan vaksinasi dengan kondisi psikologis tetap gembira, tetap ceria, dan yang tidak kalah penting adalah vaksinasi ini dalam suasana permainan yang diciptakan oleh karakter maupun badut-badut ini penting. Bagaimana kemudian anak-anak betul-betul merasa happy, merasa nyaman, merasa gembira melaksanakan vaksinasi dalam rangka hari ini. Responnya sangat baik, Komandan. Alhamdulillah, respon anak-anak, orang tua, kemudian juga kepala sekolah dan guru-guru semuanya aktif memberikan bantuan. Semuanya aktif berkontribusi dan semuanya memiliki rasa semangat yang sama, yaitu animo yang tinggi. Ini yang kita harapkan sehingga percepatan vaksinasi anak 6-11 itu betul-betul bisa kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wajah tegang tampak menghiasi wajah siswa dan siswi sekolah dasar di Lahat. Sehari sebelumnya, para siswa mendapatkan informasi dari pihak sekolah jika akan dilaksanakan vaksinasi. Namun ketegangan mulai memudar saat para pelajar SD ini diberikan penjelasan jika disuntik vaksin tidaklah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Ehdi Amin di sana. Halo Ehdi. Halo, Firda. Ya, Ehdi, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi anak di SD ini? Halo rekan Ehdi. Halo rekan Ehdi, bisa mendengar kami dari studio? Halo rekan Ehdi. Pastikan kepada pemirsa bahwasannya Halo rekan Ehdi. Rekan Ehdi bisa mendengar kami dari studio? Kabupaten Lahat. Rekan Ehdi. Halo ya, bisa? Ya. Rekan Edi, bisa Anda ulangi kembali soal tadi pertanyaan kami dari ini? Halo? Kami tadi mengalami sedikit gangguan sinyal dengan Anda. Ya. Ya, halo. Ya, Edi, kami informasikan bahwasanya di Kabupaten Lahat terhitung... Halo? Ya, silakan. Ya, terhitung Jumat kemarin di launching ini vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Kebetulan kebanyakan dilakukan oleh para pelajar sekolah dasar. Saat pelaksanaan banyak siswa-siswi yang awalnya merasa takut untuk divaksin karena memang takut dengan jarum vaksin tersebut. Namun ketika dibimbing oleh orang tua dan
guru, para siswa akhirnya bersedia untuk divaksin dan merasa bahwa vaksin tidaklah sakit. Ferda. Ini seperti apa respons dari orang tua siswa sendiri saat akan dilaksanakan vaksinasi anak ini? Halo, rekan Ehdi. Rekan Ehdi bisa mendengar kami dari studio? Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Sripoku. Kita beralih ke Bali, Saudara, Kabupaten Kelungkung, Bali, dan sekitarnya diguyur hujan lebat pada Minggu 9 Januari. Musibah ini mengakibatkan bencana di beberapa wilayah di Kelungkung, mulai dari putusnya jalan, banjir, hingga bangunan roboh. BPBD Kelungkung Senin 10 Januari telah melakukan pendataan serta penanganan beberapa bencana yang disebabkan oleh cuaca buruk di Kelungkung, Bali. Hujan dan angin kencang ini menjadi yang terburuk di Kelungkung dalam beberapa waktu bulan terakhir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Eka Mita Suputra di sana. Halo Eka. Iya, Firda. Eka, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa cuaca buruk yang terjadi di Kelungkung, Bali pada Minggu 9 Januari kemarin? Ya, terima kasih, Firda. Jadi, dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Kelungkung di Provinsi Bali memang kerap diguyur hujan, namun hujan yang terjadi hari Minggu kemarin merupakan hujan yang dengan dampak terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Jadi hujan terjadi pada Minggu sore hingga malam hari. Selain itu hujannya juga disertai dengan angin kencang dan petir. Demikian, Firda. Bagaimana kemudian dampak dari cuaca buruk tersebut yang kabarnya juga mengakibatkan bencana-bencana lainnya? Jadi berdasarkan laporan BPBD Kelungkung, hujan deras yang terjadi kemarin mengakibatkan banyak bencana, terutama banjir, tanah longsor yang menyebabkan kerusakan infrastruktur maupun bangunan milik warga. Jadi di beberapa lokasi, misalnya di Desa Bakas, di Desa Ang, ditemukan beberapa bangunan rumah warga yang roboh karena diterjang hujan deras dan angin kencang, termasuk beberapa infrastruktur seperti misalnya di Desa Getakan ada tanah longsor yang menutup badan jalan, termasuk di Desa Megari ada jalan terputus, jalan menuju pantai Tegal Besar terputus hingga mengakibatkan terisolirnya kawasan villa di lokasi tersebut. Eka, bagaimana apa imbauan dari pemerintah setempat terkait dengan kondisi cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi di Kelungkung dalam beberapa hari ke depan? Jadi tadi BPBD Kelungkung pasca melakukan pendataan dampak dari hujan deras tersebut memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca di Kelungkung masih berpotensi diguyur hujan lebat dalam beberapa minggu terakhir maupun ke depan maksud saya. Jadi BPBD mengingatkan masyarakat untuk waspadai dan tetap melakukan mitigasi bencana terutama di daerah yang rawan banjir dan longsor. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Eka Mita Suputra atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Eka juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung, I Putu Widiada. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi kemarin hujan lebat disertai angin dan petir yang sangat lebat sekali. Pertama sekali laporan masuk itu di Jalan Kecubung ada pohon tumbang angsana menutup 2 akses jalan. Jalan Kematu tertutup, lanjut di Bandeh, pohon kelapa, dan di sana ada korban
jiwa, artinya ada masyarakat yang jatuh karena bawa sepeda motor, dan di Batu Tabeh juga ada warga masyarakat yang jatuh karena bambu menutup jalan. Ya, itu malam banyak laporan juga masuk, terutama tanah longsor ini banyak sekali, dan beberapa peremok penyangkar warga yang roboh. Tadi juga di Kamasan itu ada warga masyarakat kita yang pelihara banteng sapi 5 ekor tertimpa pohon beringin. Syukur sapinya mati 1 dan masih hidup 3. Yang 1 godelnya itu, anak sapinya itu masih dicari sekarang. Itu laporannya, dan termasuk di sini di An ini ada tembok penyangkar warga yang roboh. Dan kita akan upayakan sih, mudah-mudahan ada celah untuk dicarikan bantuan untuk meringankan beban warga. Penanganan gimana Pak? Penanganan untuk yang di sini kita akan kerjasama dengan Pak Mekel, dengan perangkat desa, Gari Bantu, dan BPBD siap untuk memberikan bantuan juga tenaga memindahkan material ini. Penanganan yang lain gimana? Penanganan yang lain itu yang sifatnya kecil-kecil, yang tadi ada menutup akses jalan di Anjingan Penasan, Desa Getakan, sudah evakuasi dengan bantuan alat berat dari PU dan damkar untuk melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur untuk semprot dengan air. Tadi saat ini masih diupayakan Pak? Masih diupayakan. Dan damkar sudah bergerak tadi, BUPR juga sudah habis tadi memindahkan material yang di tengah jembatan itu. Oh, berarti yang di Anjingan udah bersih kan? Sudah bersih, tinggal semprot dengan damkar aja. Kalau kerusakan infrastruktur ada Pak laporan Pak? Kerusakan infrastruktur sampai saat ini katanya di Lepang, Tegal Besar itu ada jalan yang tergerus. Saya belum sempat ke sana, mungkin habis ini saya mau meluncur ke sana. Kepolisian Resor Pangkal Pinang kembali menggelar razia kegiatan rutinnya ditingkatkan atau KRYD pada Sabtu 8 Januari malam. Razia tersebut dilakukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau tepatnya di depan Polres Pangkal Pinang. Razia yang dilakukan selama 2 jam ini mulai pukul 8 malam hingga 10 malam setidaknya berhasil menjaring puluhan pengendara yang dikenakan sanksi tilang dan belasan orang dilakukan vaksinasi COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto di sana. Halo Cepi. Halo rekan. Ya. Cepi, bisa Anda jelaskan apa saja yang menjadi target razia KRYD yang dilakukan oleh Polres Pangkal Pinang pada Sabtu kemarin? Ya baik, memang tepatnya pada Sabtu malam kemarin, pada tanggal 8 Januari 2022, kepolisian dari Polres Pangkal Pinang melakukan razia kegiatan rutin yang disebutkan atau KRYD tepat di Jalan Jenderal Ahmad Yani ataupun di depan Polres Pangkal Pinang. Memang pada razia tersebut, kepolisian menargetkan ada beberapa target yang menjadi target kepolisian, seperti mulai dari vaksinasi hingga pelanggaran dalam berlalu lintas di Indonesia. CP, apakah setiap pengendara ini yang terjaring razia ini semuanya diwajibkan untuk ikut vaksinasi? Ya, memang dalam razia yang dilakukan oleh kepolisian pada Sabtu malam kemarin, polisi memang berhasil menjaring 16 orang di mana mereka belum menjalani vaksinasi baik dosis pertama, dosis kedua maupun booster. Di mana dari 16 tersebut semuanya dilakukan vaksinasi. Namun untuk aparat kepolisian sendiri tidak memaksakan untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, di mana memang untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri para pengendara di tempat itu terlebih dahulu apakah mereka ingin melakukan vaksin ataupun tidak. Di mana dari puluhan pengendara yang berhasil diamankan tersebut, 16 di antaranya kembali mengikuti razia vaksin. Cepi, bagi pengendara yang terjaring razia karena menggunakan knalpot bising sendiri, dikenakan sanksi apa saja? Halo rekan Cepi. Dari 38 kendaraan di antaranya, 38 kendaraan tersebut, 21 di antaranya dilakukan penahanan karena melanggar peraturan lalu lintas seperti menggunakan knalpot gong. Begitu kan? Bagi pengendara yang terjaring razia karena menggunakan knalpot bising begitu, apa sanksi yang dijatuhkan kepadanya? Ya baik, memang berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Operasi Polres Pangkal Pinang, Kompol Andi Setiawan, memang untuk bagi pengendara khususnya yang menggunakan knalpot bising ataupun drop,
memang dikenakan sanksi seperti tilang, kemudian kendaraan bermotor sendiri ditahan hingga 2 bulan ke depan. Di mana untuk mengambil motor tersebut, pemilik kendaraan harus mengganti knalpotnya menggunakan knalpot standar. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapas Cepi Marlianto atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Cepi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabak Ops Polres Pangkal Pinang Kompol Andri Eko Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRID, ya, gabungan dari personil Polda dan Polres Pangkal Pinang. Tentunya sasaran kita sekarang ini selain pelanggaran lalu lintas, kita juga melaksanakan kegiatan razia vaksin, ya. Jadi masyarakat yang belum vaksin kita arahkan untuk melaksanakan vaksin di Polres Pangkal Pinang. Kita juga bekerja sama dengan dari tenaga kesehatan dari Puskesmas Melintang. Untuk hasil kegiatan razia vaksin untuk malam minggu hari ini, kita kurang lebih dapat merazia sekitar 16 orang yang belum melaksanakan vaksin, ya. Baik itu belum sama sekali atau belum melaksanakan vaksin sama sekali, baik itu sudah melaksanakan dosis yang kedua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan warga di Kampung Mekar Indah Jaya dan Mekar Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berduyun-duyun mendatangi RSUD Manggala pada Jumat 7 Januari sore. Mereka mengeluh mual, sakit kepala disertai muntah-muntah seusai menyantap nasi besek usai yasinan rutin di kampung setempat pada Kamis 6 Januari sore. Dugaan sementara mereka keracunan makanan yang disajikan di acara yasinan rutin tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Hendra Zulkarnain di sana. Halo Hendra, selamat sore. Halo, selamat sore Firda. Selamat sore Tribuners. Hendra, bisa Anda jelaskan seperti apa untuk kronologi terjadinya keracunan massal di 2 kampung di Tulang Bawang ini? Ya, Firda dan juga Tribuners, pada Jumat sore kemarin memang sempat warga di Kecamatan Banjarbaru sempat dihebohkan dengan tumbangnya puluhan warga di Kampung Mekar Indah Jaya dan Kampung Mekar Jaya karena diduga keracunan makanan. Nah, itu bermula ketika pada Kamis sore mereka menghadiri yasinan rutin di salah satu rumah warga setempat. Kemudian setelah yasinan itu sekitar pukul 5 mereka pulang kembali ke rumah. Dan saat itu mereka dibekali oleh tuan rumah nasi besek yang di dalamnya terdapat lauk pauk seperti nasi urap. Kemudian setiba di rumah mereka menyantap makan seperti biasa. Reaksi mual, muntah, dan pusing itu baru dirasakan mereka mayoritasnya pada Jumat pagi sekitar pukul 8. Kemudian sampai siang hari korban-korban ini mulai berdatangan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah diidentifikasi, mereka mengarah pada keracunan makanan. Begitu, Firda. Hendra, bagaimana perkembangan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Manggala saat ini dan berapa orang yang masih dirawat di sana? Ya, sampai siang ini, alhamdulillah pasien-pasien tersebut sudah mulai dipulangkan kembali ke rumah masing-masing karena kondisi mereka sudah mulai pulih. Tadi pagi kami sempat berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, tersisa 18 pasien, dari total keseluruhan yang dirawat ada 58 pasien, namun siang ini tersisa 1 pasien yang juga akan kembali ke rumah bersangkutan karena kondisinya sudah pulih. Jadi total sejak Jumat sore sampai Minggu pagi itu ada sekitar 83 pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Manggala untuk mendapat perawatan. Sementara sisanya ada 53 pasien itu mendapat perawatan inap di rumah sakit tersebut. Firda. Kemudian terkait penyelidikan kasus ini oleh kepolisian sendiri, seperti apa perkembangannya? Apakah sudah ada hasil terkait pemeriksaan sampel makanan sendiri? Ya, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang. Memang setelah kejadian, tim Inavis dari Polres turun ke lokasi meneliti sampel makanan yang dimakan oleh warga yang diduga keracunan ini. Dari beberapa sampel itu kemudian dibawa ke Balai POM untuk diteliti apakah memang benar ada kandungan yang menyebabkan masyarakat keracunan makanan. Sampai hari ini Balai POM belum mengeluarkan hasil tes terhadap makanan tersebut. Kita masih menunggu juga, Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Menggala, Dr. Elis Meritusi. Berikut liputannya untuk Anda. Ada berapa sudah pasien? kita terima itu sebanyak 85 pasien, Pak. Oh, yang kena 85 pasien, ya. Jadi total semua 85 pasien. 85 Sekarang yang itu terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Sekarang yang masih dirawat berapa orang, Bu? Sampai jam 1 ini rencananya kita pulangkan semua. Pulangkan semua ya? Pulangkan semua. Tadi kita ambil data jam 11 itu masih 18 pasien. 18. Tetapi ini insya Allah jam 1 akan kita pulangkan. Kondisinya sudah stabil. Jadi yang terakhir ini sudah 18 pasien lagi. Iya, tapi rencana akan kita pulangkan semua. Dari 85 pasien yang datang ke rumah sakit ini, gejala atau keluhan yang dirasakan mereka ini rata-rata? Iya, rata-rata gejalanya sama. Jadi keluhan di perut ya Pak ya, di mual ya, ada yang muntah, ada yang BAB ya, diare, demam, pusing, sakit kepala, seperti itu. Rata-rata kita tanyakan seperti itu. Dari 85 ini yang dirawat berapa, Bu? Yang dirawat itu 58 pasien. 58. Ya. Artinya yang sisanya hanya Rawat rawat jalan ya? rawat Nggak jalan. terlalu Ya, ini tidak mengkhawatirkan. terlalu berkeluhan. Tapi hasil ini sendiri gimana, Bu? Hasil laboratorium? Hasil laboratorium memang ada beberapa pasien ya, mungkin 40% dari pasien itu memang menunjukkan ada peningkatan leukosit namanya ya, jadi itu ada infeksi. Jadi infeksi penyertanya lah seperti itu kalau dari medisnya. Tapi kita sendiri sudah tangani itu dengan pemberian antibiotik. Pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Sorong, Papua Barat dalam waktu dekat akan dilakukan melalui email. Nantinya masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga atau KK dan lain sebagainya akan dicetak sendiri di rumah masing-masing. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asarirah Rusun di sana. Halo Safwan. Halo, selamat malam Firda. Safwan, bisa Anda informasikan hal apa yang membuat sehingga warga dianjurkan untuk mencetak sendiri dokumen kependudukan di Kota Sorong ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pengurangan anggaran DAK yang seharusnya dialokasikan untuk Disdukcapil, dan saat ini hanya ada sekitar kurang lebih ratusan juta yang dialokasikan untuk Disdukcapil sendiri, sehingga Disdukcapil dalam waktu dekat akan melakukan pelayanan by email, yang mana masyarakat nantinya mengurus kartu keluarga dan lainnya akan dianjurkan untuk menyertakan email, sehingga petugas di loket langsung mengirimkan hasil dokumen tersebut, dan nantinya masyarakat di Kota Sorong sendiri dengan sendirinya melakukan pencetakan di rumah masing-masing. Begitu, Firda. Safwan, berapa jumlah nominal anggaran yang harus didapatkan oleh Disdukcapil sendiri untuk pelayanan kepada masyarakat ini? Iya, berdasarkan keterangannya disampaikan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, yang seharusnya nominal yang seharusnya didapat per tahun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah berada di kisaran 2 miliar hingga 3 miliar untuk per tahunnya, sehingga bisa mengadakan sejumlah perlengkapan termasuk kertas yang nantinya digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen kependudukan masyarakat di Kota Sorong. Namun dengan adanya pengurangan, sehingga tahun ini anggaran yang ada di Disdukcapil sendiri berada di kisaran ratusan juta sendiri, sehingga kondisi tersebut memungkinkan dalam waktu dekat masyarakat dengan mengurus langsung ke Disdukcapil hanya saja langsung
menyertakan dengan email sehingga masyarakat dianjurkan untuk memprint out sendiri dokumen tersebut. Begitu, Firda. Sofwan, kapan pastinya akan diberlakukan untuk aturan cetak sendiri oleh masyarakat di Kota Sorong ini? Ya, untuk kepastian waktunya beliau belum menyampaikan, namun beliau telah memberikan penjelasan terkait dengan rapat dan juga teknis di lapangan, sehingga dalam waktu dekat ada aturan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil terkait dengan pelayanan yang nantinya menganjurkan masyarakat sendiri mencetak dokumen kependudukan mereka sendiri. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Salvan Asari Rarusun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Perwujudan Kepanjen sebagai ibu kota dan Kabupaten Malang sendiri menemui tantangan. Pasalnya hingga saat ini, rencana detail tata ruang yang menjadi dasar penataan kecamatan tersebut masih terus dibahas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hairul Isnaidi Kusuma menerangkan, pihaknya masih berkutat pada penyelesaian masalah klasik banjir yang kerap terjadi saat musim hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wijaksana di sana. Halo, Erwin. Halo, selamat sore, Firda. Erwin, bisa Anda informasikan apa saja problem klasik yang dihadapi oleh Kecamatan Kepanjen sendiri yang akan menjadi ibu kota Kabupaten Malang ini? Ya, baik, terima kasih. Sejak lama memang Kecamatan Kepanjen akan dicanangkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang dan akan menjadi pusat pemerintahan di wilayah Kabupaten Malang. Namun hingga saat ini, Kecamatan Kepanjen tersebut masih berkutat pada problem-problem klasik yang diantaranya adalah banjir, kemudian tidak adanya alun-alun, dan kemudian pasar Sumedang yang hingga kini masih belum ditempati oleh pedagang, padahal sudah lama dibangun. Nah, sampai saat ini, menurut informasi yang kami dapat, Pemkab Malang masih berfokus untuk menata dan mencegah banjir yang menjadi problem klasik di kecamatan tersebut. Nah, untuk mengatasi problem tersebut hingga kini, Pemkab Malang mengakui sudah akan membahasnya bersama kementerian terkait untuk melakukan menemukan solusi-solusi agar masalah klasik ini tidak akan datang di kemudian hari. Begitu, rekan Firda. Erwin, bisa Anda informasikan titik-titik mana saja yang masih menjadi langganan banjir di Kecamatan Panjen sendiri? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat juga dan pantauan di lapangan, titik yang rawan banjir terdapat di wilayah sepanjang Kali Metro yang merupakan pintu masuk wilayah Kabupaten Malang dari arah barat atau Kabupaten Blitar. Di situ berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perumahan dan Cipta Karya menuturkan bahwa akan ada pembahasan RDTR atau rencana detail tata ruang untuk menata kembali aliran-aliran irigasi di wilayah tersebut agar air tidak menggenang dan langsung menuju sungai Kali Metro. Dan titik selanjutnya berada di daerah sekitar Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Nah, di situ terdapat sungai yang kini sudah mulai tahap untuk dikeruk agar ketika musim hujan tiba, masalah klasik banjir di wilayah tersebut dapat teratasi. Dan sedimentasi di berbagai sungai-sungai di wilayah Kepanjen saat ini sudah mulai dilakukan. Namun hasilnya harus menunggu untuk menanti efektivitas dari tindak lanjut tersebut, begitu. Erwin, bisa Anda informasikan bagaimana kemudian sikap dari Pemkab Malang sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, Pemkab Malang mengakui tidak akan lepas tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saat ini solusi-solusi tersebut tengah dituangkan melalui pembahasan-pembahasan menuju kementerian-kementerian terkait untuk membahas bagaimana langkah dan solusi agar wilayah Kecamatan Kepanjen ini ideal dan layak untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Malang. Begitu, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin Wijaksana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 35 pegiat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan Studio Anggrek Tanjung Pinang turut memeriahkan acara Lorong Bintan Expo tahun 2022. Sejak diresmikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, pada Sabtu 8 Januari lalu, aktivitas pengunjung kawasan Lorong Bintan mulai dari sore hingga malam mulai berangsur meningkat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Batam ada Noven di sana. Halo, Noven. Ya, halo, selamat sore, Firda. Ya. Noven, bisa Anda informasikan pihak mana yang menggagas kegiatan Lorong Bintan Expo tahun 2022 di Tanjung Pinang ini? Ya, baik, Firda, dari hasil wawancara kami dengan pihak yang menggagas diselenggarakannya Lorong Bintan Expo tahun 2022 di Kota Tanjung Pinang ini, yakni dari kelompok sadar wisata Kelurahan Tanjung Pinang Kota dan juga kelompok sadar wisata dari Kelurahan Bukit Cermin. Dan dua organisasi ini yang menggagas hadirnya Lorong Bintan Expo tahun 2022 di Kota Tanjung Pinang. Begitu, Saudara Firda. Kemudian apa saja kegiatan yang ada di Lorong Bintan Expo? Bisa Anda jelaskan secara detail begitu? Ya, baik, Firda, kembali dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Meli yang merupakan Ketua Pokdarwis dari Kelurahan Bintan Bukit Cermin maksud kami, dan juga ditambah dengan keterangan dari Sherly yang juga Ketua dari Pokdarwis Kelurahan Tanjung Pinang Kota. Mereka serempak menyebutkan bahwa untuk kegiatan yang diselenggarakan di dalam Lorong Bintan Expo tahun 2022 ini terdapat diantaranya ialah kuliner, ya, produk-produk kuliner, dan juga ada yang terdiri dari barang-barang antik, dan juga ada juga produk-produk dari gaharu, ada ornamen Imlek, ya, dan juga yang satu lagi adalah studio garden, yang dimana di situ akan ditampilkan beraneka tanaman-tanaman anggrek, dan juga di situ akan diberikan juga kepuasan kepada para pengunjung dengan bersuah foto di tempat yang telah disediakan dengan memakai kostum dari seperti kostum dari etnis Tionghoa, Korea, dan juga termasuk dari Melayu itu sendiri. Begitu, Firda. Noven, berapa hari untuk kegiatan Expo ini akan digelar? Ya, kembali disampaikan bahwa kegiatan yang telah diresmikan atau dibuka oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, pada 8 Januari 2022 yang lalu, kegiatan ini akan diselenggara sejak dibuka dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Januari mendatang. Begitu, Firda. Bisa Anda informasikan mungkin apa sebenarnya tujuan dari digelarnya acara Lorong Bintan Expo tahun 2022 ini? Ya, sebagaimana memang Firda dan juga Tribuners bahwa untuk pagelaran daripada menjelang momen Tahun Baru Imlek, ya, di Kota Tanjung Pinang itu selalu mengadakan semacam event-event untuk menyambut momen Tahun Baru Imlek, dan biasanya itu digelar di tempat yang begitu luas, ya, yang cukup luas maksud kami, di daerah Pasar Jalan Merdeka dan Jalan Teuku Umar Tanjung Pinang. Namun dikarenakan masih dalam kondisi COVID, maka kegiatan ini dilangsungkan di Lorong Bintan Kota Tanjung Pinang. Sebagaimana tujuan daripada kelompok sadar wisata, mereka menginginkan agar lokasi ini kembali diingat atau kembali mengulang bahwa masa lalu Lorong Bintan sendiri merupakan gerbang masuknya para wisatawan yang akan datang ke Kota Tanjung Pinang. Nah, yang kemudian juga Tribuners dan juga Firda perlu diketahui bahwa memang di Lorong Bintan ini sendiri juga dijadikan sebagai destinasi wisata belanja dari tujuan Pokdarwis untuk diselenggarakannya kegiatan Lorong Bintan Expo tahun 2022 ini. Sekaligus ini menuju kepada momen Tahun Baru Imlek yang sebentar lagi akan kita rayakan seperti itu, kan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Noven, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahasiswi asal Minahasa Utara atau Minut, Grace Karundeng, ditemukan tewas di basement Richmond Hill, Ontario, Kanada.
Kepergian Grace membawa duka mendalam bagi keluarga. Ibu Grace, Tesi Karundeng, mengatakan kabar kematian Grace diterima dari kakak Grace yang bernama Christine, yang kala itu menelpon sang ayah. Saat kejadian tersebut, Christine bangun dan mendapati adiknya sudah tidak bernafas lagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis di sana. Halo Arthur. Ya, selamat malam Firda dan Tribuners. Ya. Arthur, bisa Anda informasikan bagaimana suasana di rumah duka saat ini? Jadi suasana rumah duka saat ini penuh dengan pelayat. Jadi ada banyak sekali orang yang melayat di rumah duka, ada rekan-rekan korban, kemudian juga ada jemaat gereja di mana korban melayani sebagai ketua jemaat, dan juga ada juga dari para pejabat. Jadi semua mengucapkan rasa belasungkawa kepada keluarga yang sangat berduka dan sangat terpukul dengan peristiwa tewasnya putri mereka, Grace Karundeng, yang sementara menjalani kuliah di universitas di Kanada sana dan ditemukan tewas pada hari Sabtu. Jadi ini untuk lokasi tewasnya Grace Karundeng itu dia tewas di area apartemen Richmond Hill yang berada di Ontario, Kanada. Seperti itu, Firda. Arthur, bisa Anda informasikan mungkin bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri atau orang tua dari Grace sendiri dengan kematian dari anaknya ini? Jadi orang tua dari Grace ini sangat terpukul, tentu saja sangat shock ketika menerima kabar tersebut, dan mereka juga meminta kepada konsulat Indonesia yang berada di Kanada dan juga pihak kepolisian yang berada di Kanada yang menyelidiki kasus tersebut untuk mempercepat proses pengurusan perkara tersebut dan agar supaya jenazah dari Grace bisa secepatnya dipulangkan ke Indonesia. Demikian, Fir. Oke, kemudian Arthur, apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab tewasnya dari korban Grace sendiri? Jadi dari keluarga menyatakan bahwa mereka masih menanti hasil penyelidikan dari aparat kepolisian di Kanada sana. Jadi dari kepolisian belum mengungkap penyebab kematian dari Grace. Jadi Grace ini ditemukan di salah satu lokasi di apartemennya. Jadi ini masih kabar mengenai bagaimana tewasnya Grace ini masih dinantikan oleh keluarga, dan mereka juga meminta kepada konsulat proses itu bisa disegerakan agar supaya harapan terbesar mereka adalah bisa membawa jenazah Grace dari Kanada ke Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Arthur Rompis, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update sore di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, wakil koran petugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.